Pokoknya pada teman-teman adik-adik bocil nih ya, bocil-bocil yang suka memamerkan ugal-ugalan menjadi konten. Percaya deh, netizen Indonesia lebih barbar. Dan saat kamu crash dan dilaporin ke saya akan mampusin kamu. Ya, saya nggak akan doain kesembuhan kamu. Dan kalau saya bisa bilang, semoga kamu cacat. Karena kalau kamu cacat akan menjadi pelajaran kepada keluarga-keluarga kamu dan kepada teman-teman kamu supaya tidak seperti kamu. Gue sumpahin aja dah. Kenapa? Itu masih beruntung loh kalau dia sendirian cacat. Bagaimana kalau dia saat crash mencelakakan orang lain? Yes. Dan kepada teman-teman pengusaha konstruksi, bekerjalah pakai hati. Apalagi mengenai pekerjaan jalan raya yang akan digunakan oleh umum. Bekerjalah pakai hati, karena kalau bekerja pakai hati, kamu akan otomatis memberikan hasil yang terbaik. Yakin dah, kalau nggak pakai hati hanya memikirkan cuan, kamu mencelakakan orang. Halo sobat apa kabar? Kali ini mabar membahas apapun bareng apa kabar. Kembali di episode yang berbeda. Mabar selalu ingin menghadirkan narasumber inspiratif, narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, dan sosok yang luar biasa. Dan kali ini apa kabar beruntung kita kedatangan sosok, wah kalau yang subscribe ke dia, follow dia pasti tahu banget nih, Bro Ron. DM, ya itu dia tuh, sosmednya tuh. Bang Ronald Sinaga. Betul. Ronald Sinaga. Halo Bang, apa kabar Bang? Baik. Nih teman-teman, kalau yang belum tahu siapa sih Bro Ron ini gitu kan? Coba ntar dicek ya di YouTube-nya boleh. Sosmednya ada Om? Sosmed ada, banyak ya? Bro Ron DM ya. Sama tuh Bro Ron DM. Siapa sosoknya? Nah, daripada kalau buat kita nih, lebih baik biar beliaunya saja langsung yang menceritakan sosok Bro Ron DM. Silakan Bang, perkenalkan diri Bang. Sosok Bro Ron DM. Kalau di kalangan anak motor dibilang tukang berantem, Pak. Tukang ribut. Ya kan? Saya dipanggilnya Bro Ron di kalangan motor. Okay. Jadi nama aslinya memang Ronald Sinaga. Tapi semenjak saya itu aktif di dunia permotoran, khususnya moge, dari tahun 2011-2012 lah ya. Udah lama Bang. Ya, tapi saya main moge dari 2002. Jadi udah lama sekali, 20 tahun, ya kan? Nah, sempat keluar negeri, terus kembali lagi, aktif lagi di dunia permotoran, ya mulai dipanggil Bro Ron. Jadi udah sampai sekarang stuck semua. Sosial media, saya punya seragam kantor pun bukan nama asli, udah Bro Ron juga. Oke. Keren. Gitu, iya. Oke, Bang. Jadi Bang Ronald Sinaga ini kan kalau kita tahu sempat viral di beberapa kesempatan. Tapi yang paling banyak itu, yang paling luar biasa adalah ketika Bro Ron DM ini di akun sosial medianya membuat konten memperbaiki jalan. Iya. Kok kepikiran Bang? Ngapain? Jalan tuh udah ada yang tanggung jawab Bang. Kenapa Abang yang memperbaiki jalan? Buat apa Bang? Jadi waktu itu suatu pagi ya kan terjadi, ya memang sekarang banyak bisnis yang saya garap secara bersamaan, bikin pusing juga, susah tidur saya jadinya karena saking sibuknya kan. Jadi suatu pagi saya bangun pagi dan seperti biasa sebelum bangun cek HP. Itu dah ya, namanya bisnis pengusaha pasti cek HP ya. Cek HP, yang saya cek itu bukan WA. Karena kalau sudah ngomongin kantor, langsung pusing saya. Saya ngomong cek sosial media dulu, baik itu YouTube, Instagram, Facebook. Saya cek dulu nih. Nah, yang biasanya paling rame itu Instagram. Nah, tapi pagi itu saya cek taggingnya kok rame, DM-nya juga rame. Ini kok rame? Taggingnya ada sekitar 1000-an tagging lah. Ribuan. Message-nya sekitar 500 plus DM. Saya baca. Nah, rata-rata itu di tag itu dan DM itu perihal ngomongin 2-3 postingan yang sama. Yaitu postingan mengenai ada sebuah pemotor jatuh di jalan setelah melintas lubang. Saya baca dari situ. Ya kan? Yang DM itu pada bertanya,
mungkin Bro Ron bisa selesaikan ini, mungkin Bro Ron bisa selesaikan ini, perbaikin ini. Nah, kenapa mereka ke saya? Karena selama ini saya posting di Instagram ya, posting di story, saya dapat proyek-proyek baik dari BUMN untuk bukan memperbaiki, mengerjakan sambungan jembatan. Jadi mungkin netizen kira saya itu menambah lubang. Memang sambungan jembatan ini bentuknya lubang. Nah, jadi ditambal, dibikin semingguan rupa, jadi aman dan nyaman melintas, ya kan? Ya, tapi netizen yang dengan ya kan bukan ahlinya kan bilang, mungkin Ron bisa perbaiki ini, bisa kerjain jalan, mungkin bisa mengaspal, ya kan? Jadi iseng, oh iya bisa juga ya. Kenapa enggak ya? Ya udah, saya pergi survei. Pergi survei lokasi, saya lihat ini mah gampang. Udah telepon tim, yuk berangkat. Dan itu Bang Ron lakukan sendiri, swadaya sendiri, dengan uang sendiri. Ya bukan sendiri, dengan tim lah, anggota karyawan kita lah ya kan, karyawan kita ya dengan dana sendiri ya. Kebetulan kan stok batu masih ada, stok aspaltik masih ada, pasukan juga pasukan internal, bukan pasukan yang panggil harian ya kan. Nah, mereka lagi nggak ada kerjaan, jadi kebetulan saya lagi gabut, di tag ribuan orang, ya kan, karyawan lagi sibuk, waktu itu memang lagi berhenti proyek, menunggu proyek berikutnya. Jadi masih kosong seminggu tuh. Ya udah sama, yuk kita kerjaan jalan di sini. Mereka juga kaget, apa ini tiba-tiba, nggak pernah kan kita namanya kerja malam. Karena kalau dapat proyek itu kan selalu koordinasi. Oke, kamu si A persiapan batu, ini persiapan material segala. Ini bilang, masukin sekian karung di dalam truk, masukin peralatan, yuk berangkat ke sini. Nah, jadi ini gitu. Menarik. Kalau saya boleh tanya, Bang Ronald sendiri kan sekarang pengusaha, ya, pengusaha. Sales Bang. Gitu ya, sipil gitu kan. Nah, tapi memang backgroundnya Bang Ronald sendiri teknik sipil kah, engineering kah? Gitu Bang. Ini akan kaget nih kalau dengerin ini. Gimana Bang? Saya setelah tamat SMA, saya punya pendidikan, kuliah saya itu perawat Bang. Perawat Bang? Perawat medikal. Oke. Medis, merawat pasien berarti Bang? Merawat manusia. Manusia, yes. Malah perawatnya khusus lagi. Jadi khusus waktu itu kebetulan saya kuliahnya di luar negeri. Jadi keluarga semua di luar negeri. Nah, saya tamat SMA tahun 94. Nah, kebetulan di pertengahan 90-an itu negara bagian California kekurangan perawat. Dan kekurangan perawat, sekian level perawat, tipe perawat, dan yang paling kurang itu tipe perawat untuk rumah sakit jiwa. Wow. Nah, saking kurangnya, kuliahnya itu dibayar negara. Gratis, saya tinggal bayar buku aja. Tinggal hadir buku, dan programnya itu padat. Program tidak ada hari libur, tanggal merah semua, pokoknya hanya boleh libur pada saat Natal dan Tahun Baru. 5 hari 1 minggu. Di California. Jadi tidak ada summer break, tidak ada namanya spring break segala, enggak, gaspol. Karena itu saking kurangnya, negara bayar tapi bikin program yang seharusnya 3 tahun dipadatin jadi 1 tahun. Kelas dari jam 7 sampai jam 5. Jadi setelah program perawat reguler biasa itu 6 bulan, ditambah lagi dengan ilmu jiwa. Jadi saya perawat untuk rumah sakit jiwa. Jadi orang-orang gila saya tahu, kalau saya paham lah kalau ngomong. Orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Orang dengan bahasa politis yang lebih baik lah ya. Ya, sorry kalau saya salah pilih kata-kata. Tapi setelah lulus kuliah itu Bang Ronald masih menekuni keperawatannya? 2 tahun saya kerja sebagai perawat. Sudah pernah take down pasien yang lagi kumat, suntik pasien, mandiin pasien, lengkap. Dan itu semua di Amerika Bang? Semuanya di Amerika ya. Setelah dari Amerika kembali ke Indonesia, masih melanjutkan si perawat ODGJ-nya ini? Tidak. Jadi saya hanya kerja 2 tahun, tamat tahun 95, kerja 2 tahun, habis itu semenjak 2 tahun itu 99 saya jadi banyaklah usaha bisnis. Jadi saya itu jadi pebisnis dari tahun 99. Saya kerja hanya perawat hanya 2 tahun saja. Kenapa saya jadi perawat juga ya? Karena waktu itu orang tua todong, kamu mau kuliah atau kerja? Bilang, nggak boleh kuliah kalau ngambil perawat, harus perawat, ya kan? Karena perawat itu dijamin kerja, ya kan? Kuliahnya gratis, dibayarin negara, pekerjaannya dijamin, karena kekurangan perawat, ya udah. Makanya saya
kuliah perawat karena dipaksa orang tua. Karena seorang tua. Iya, mereka juga perawat di sana di Amerika. Gitu. Iya. Tapi sekarang keluarga masih di Amerika tuh sudah kembali semua. Udah masih di sana semua. Mereka di udah sana semua? warga negara Amerika semua. Saya cinta Indonesia makanya saya pulang. pulang. Iya. Oke, lalu setelah kembali ke Indonesia, bisnis pertama apa bang? Yang mulai Saya dilakoni? bikin stiker. Oke. Bisnis stiker saya jalani selama 4 tahun bisnis stiker. Bisnis stiker. Nah, lalu mulai dengan ke apa namanya industri konstruksi dan civil engineering ini itu mulai kapan bang? Itu baru mulai berapa ya? 2,5 tahun terakhir lah. 2,5 tahun terakhir 2,5 tahun justru. terakhir, yes. Oke. Jadi sebelumnya itu saya bidang dunia sales dunia permotoran, ya kan. Saya juga sempat sales mobil di Amerika, sempat jadi general manager di showroom mobil. Oke. Jadi ilmu salesnya saya udah udah pakem lah. Oh jadi selain ilmu keperawatan, Ya, Bang Ronald juga memiliki ilmu sales, sales ya. jualan. Saya kebetulan dapat training juga dari Honda Amerika Utara waktu itu karena saya termasuk GM yang termuda di California. Oke. Jadi saya dikasih training ya, ilmu salesnya saya pulang ke Indonesia dah di 2011. Jadi saya baru pulang 2011. Ya 11 tahun lalu saya pulang. Kalau setahu saya, Bro Ron DM ini lebih dulu jadi motovlogger ya bang? Motovlogger, yes. Motovlogger. Motovlogger pertama di Indonesia itu saya. Oh serius bang? Jadi kalau lihat saya punya YouTube channel Dunia Motorcom yang motovlog, Ya. itu saya paling tua channelnya. Oke. 2011. Di Itu saat orang-orang belum mulai ya? Jauh, Bang. belum jauh. Nah, kenapa saya motovlog? Waktu Iya. itu saya import intercom. Oke. Karena saya ingin menunjukkan gimana ya bisa orang nikmatin kalau pakai intercom naik motor itu enak ya kan. Ya udah saya miliki saya vlogging pakai intercom. Jadi orang lihat ternyata seru juga ya bisa ngoceh-ngoceh gitu kan. Ya udah akhirnya ya gitu ilmu sales saya dipakai ya kan. Ilmu salesnya dipakai. Saya mulai motovlogging itu bukan saya ngevlog, saya rekam juga orang-orang teman-teman yang pakai intercom, kerekam di GoPro, kerekam ya orang-orang lihat ya seru ya udah lahirlah motovlogger lainnya. Oke. Gitu. Nah dari si motovlogger ini bang, pengalaman Bro Ron ini apa sih bang yang buat kok kepikiran mau masuk industri ke apa namanya konstruksinya dan lain-lain? Jadi ada keluarga dekat. Keluarga dekat ini dulu saya ikut di perusahaan itu. Saya ikut membuat waktu itu fokus perusahaannya adalah bikin bantalan jembatan, bearing pad. Selain jembatan bikin juga sambungan jembatan. Nah, saya belajarlah dari situ. Saya belajarlah dari situ. Nah, sekarang perusahaan itu udah nggak jalan, ya kan? Kebetulan juga yang memiliki perusahaan itu sudah meninggal. Jadi saya rasa, ayo saya jalanin aja deh, ada ilmunya, ya kan? Saya berpikir waktu itu, ini agak bosan juga nih ya dunia permotorannya, ya, bikin bisnis lain. Jadi saya jalanilah semenjak itu. Jadi perusahaan yang lamanya itu sudah tidak ada, ya udah saya bikin sendiri. Saya benar-benar mulai dari nol, sampai bisa ngurus surat-suratnya sampai ya gitu bang. Kalau perbaiki jalan raya itu perlu juga ada namanya Surat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK). Oke. Yang ini dimana pimpinannya itu bertanggung jawab kepada hasil kerja. Kalau nggak ada ini nggak bisa dapat orderan BUMN, nggak bisa bang. Nggak bisa. Jadi nggak bisa aja kita saya bisa nambah lubang, saya mau kerja, nggak bisa. Harus urus semua sertifikat perizinan yang ada. Jadi yang bang Ron lakukan juga harus ada surat izin ya? Harus ada surat izinnya, ilmu keahlian segala. Jadi ya kita dites lah ilmu keahliannya bisa. Ya kalau tidak ada itu kita kerja sama BUMN nggak bisa bang. Oke, tapi kalau untuk konten yang memperbaiki jalan yang sampai banyak netizen yang nge-DM Bang Ronald gitu kan, artinya kan sebelumnya Bang Ronald memang sudah dikenal luas oleh para pemotor mungkin kan? Iya betul. Luas karena motovlognya dan juga karena mungkin jiwa Bang Ronald yang tinggi gitu ya, sampai bisa di DM untuk memperbaiki jalan gitu kan? Karena di dalam waktu saya aktif di dunia permotoran ini, kalau mungkin ingat programnya Polri Millennium Road Safety, saya kan salah satu jurinya yang pemilih. Jadi saya sangat rajin 4 tahun terakhir, apalagi semenjak pandemi mengenai road safety. Jadi ngomongin mengenai road safety itu terus. Jadi tapi saya ambil dari sisi yang kayak lebih keras, lebih tegas.
yang kecelakaan itu saya maki-maki Bang. Oke. Yang willy-willy kecelakaan karena ugal-ugalan di jalan ya, bukan karena kecelakaan. Jadi jangan bilang kecelakaan, apa ya? Yang crash. Nah, kata tepatnya adalah crash. Yang crash karena ugal-ugalan. Kita jangan ngomong kecelakaan. Kecelakaan itu adalah something happen yang tidak terduga. Ya, tapi kalau kamu ugal-ugalan, bisa terjadi crash. Yeah. Jadi yang crash ini sama maki-maki Bang. Oke. Saya bilang mampus, syukurin segala kan saya posting. Jadi segala postingan yang crash karena ugal-ugalan, baik itu willy-willy, speeding, ya kan? Saya repost. Jadi ramenya mulai viral di situ, ya kan? Wah, ini saya juga banyak musuh situ Bang. Kenapa? Ini kan yang tidak mengerti kata accident itu kan menganggap kasihan orang kecelakaan dimaki-maki. Ya, betul. Dia willy-willy, what do you expect to happen gitu loh. What do you expect to happen? Sampai rumah dengan selamat, ya kan? Kita nggak bisa asal berdoa, ya Tuhan selamatkan saya hari ini dalam perjalanan. Tapi lu keluar pintu, keluar garasi langsung willy-willy. Ya itu kan, itu ibaratnya doanya jadi sia-sia gitu loh, ya kan? Nah, jadi saya mulai aktif di situ mengenai road safety. Nah, pada saat netizen mulai colek-colek saya mengenai jalan rusak, Bang ini nggak safety Bang, ini nggak safety Bang. Ya udahlah gitulah. Pada suatu pagi itulah makanya saya capek juga nih dicolek terus. Ya udah. Dari semenjak pagi itu Bang, sudah berapa banyak jalan yang Bang Ronald perbaiki? Loh sekarang yang saya jadiin konten hanya 4. Oke. Tapi semenjak itu lumayan ya Bang? Iya. Ya gitu. Sebenarnya apa sih suka dukanya apa sih Bang waktu Bang Ronald memperbaiki, ada niatan gitu untuk memperbaiki jalan itu ya? Iya. Karena kan tadi Bang Ronald bilang itu perlu izin, perlu keahlian. Iya betul. Gitu kan? Terus belum lagi itu sebenarnya bukan kerjaan Bang Ronald juga. Bukan. Gimana Bang? Jadi harus hati-hati khususnya sambungan jembatan. Makanya pada saat ada netizen yang lapor, Bang di sini ada lubang, ya kan? Yeah. Lubangnya di jembatan ini. Saya survei dulu karena sambungan jembatan itu banyak spek Bang. Oke. Ada tipe aspaltik, ada tipe rubber strip, ada rubber seal, banyak bermacam-macam. Kita tidak boleh mengganti spek. Oh harus samain. Harus samain. Oke. Jadi saya survei dulu, apakah jembatan ini menggunakan spek dengan material yang saya pakai. Oke. Jadi kalau dia pakai sambungan jembatan itu yang bentuknya kayak karet atau besi bergigi, itu saya nggak berani ganti walaupun dia berlubang. Oke. Saya hanya bisa ya minta maaf lah kalau saya nggak kerjain. Memang akibatnya apa Bang kalau berbeda dengan spek yang sudah adanya gitu? Kalau berbeda dengan spek yang sudah ada, mungkin kalau dalam sisi sosialnya tidak masalah. Oke. Tapi sisi hukumnya kita mengganti spek tanpa izin pemilik jembatan, khususnya Pemda, pemilik jembatan, ya itu bisa pidana Bang. Kenapa? Kalau ada apa-apa terjadi kecelakaan, jadi kecelakaan karena lubang. Kenapa lubangnya ada? Ya karena materialnya dipakai salah. Kenapa materialnya dipakai salah? Ya karena cepat rusak. Ya, siapa yang kerjain ini? Oh, diperiksa Pak. Jadi pidana malah Jadi pidana. Waduh, niat baik malah jadi pidana. Ya, betul. Jadi yang kita kerjakan pun harus menggunakan spek yang sama. Okay. Jadi kayak waktu itu banyak yang ngelapor, Bang, tolong itu disunter. Jadi flyover yang di bypass di Kelapa Gading yang mengarah Tanjung Priok dari Cempaka Putih. Oh ya. Itu berlubang dan banyak yang Bang, betul. Bang. Dan sudah pernah ada yang mati satu di situ. Itu 2 minggu lalu ada yang mati. Kecelakaan mati. Saya sempat survei situ. Nggak bisa saya kerjain. Karena berbeda material dengan yang punya. Bisa saya kerjain, kalau saya mau saya kerjain aja, tambal dengan cara yang saya biasa gunakan, dan itu pun caranya ada speknya SNI Bang. Itu caranya itu ada guideline-nya oleh Bina Marga. Bisa aja saya bikin, tapi kalau ada yang iseng sama saya bisa kena. Kamu menggunakan material yang tidak sesuai, yang speknya tidak sesuai untuk jembatan ini, jembatan itu ya, jembatan itu. Jadi ya saya minta maaf sama netizen, sorry nggak bisa, itu beda spek. Tapi dengan Bang Ronald melakukan perbaikan jalan seperti itu ya, memperbaiki lubang, memperbaiki jembatan, ada yang pernah marah nggak sih Bang Ron? Marah ke Bang Ron itu bahwa ini siapa sih orang sotoy banget memperbaiki jembatan? Itu kan kerjaan gue gitu kan misalnya Bang. Belum ada Bang. Mudah-mudahan tidak ada. Ya, mudah-mudahan tidak ada, dan saya rasa juga kalau yang mau marah pun itu kan ya itu mungkin pihak dinas ya kan, atau pihak pimpinan daerah, itu kan yang bersifat politis lah kan.
Ya kalau dia memarah gara-gara itu kayaknya career suicide deh. Iya benar juga sih Bang. Ya kan? Biarkan netizen yang yang mengadili atau menghakimi lah kan. Iya. Ya itu kan career suicide. Yang penting kan niat kita. Betul. Hanya memang itu ada batasnya saya tadi. Kalau spek jembatan itu bukan yang biasa saya kerjain, ya mohon maaf, saya juga harus pikirkan perusahaan saya dan orang karyawan yang bekerja sama saya, ya kan. Sisi positifnya ada Bang. Apa tuh Bang? Jadi semenjak yang viral, yang video pertama viral, dan itu sampai sekarang tuh penontonnya masih banyak. Tiap itu hari, yang pertama di mana sih Bang? Yang di Sentul. Sentul ya Bang? Sentul, jalan alternatif Sentul. Itu kan jalan milik kabupaten. Ya, yang di persimpangan itu ya Bang? Bukan persimpangan, jalan lurus yang menuju jalan alternatif Bogor. Jadi setelah sirkuit Sentul belok kanan, kan lewatin bundaran belok kanan. Nah, ada jembatan di situ. Oh iya. Dan itu jembatannya luar biasa, itu sambungan jembatan terdalam yang saya pernah kerjain. Terdalam. Itu speknya luar biasa. Itu kalau KPK mau periksa bisa diperiksa tuh. Bisa itu diperiksa tuh KPK. Oke, di Sentul Bang. Terus gimana Bang? Itu jembatan milik kabupaten. Kita dihubungin, bukan saya, kantor dihubungin dan dijawab oleh manajer marketing saya. Ada sebuah kepala dinas menghubungi. Gue selalu bilang, dan inilah yang saya inginkan dari dulu. Kalau kepala dinas atau kepala daerah nggak paham mengenai sambungan jembatan atau jalan, bertanyalah kepada ahlinya. Betul. Jangan segan-segan bertanya. Ini orang gue salut nih. Saya nggak usah bilang siapa. Kepala dinas, dia bertanya, Pak, kebetulan nih, saya baru 5 bulan di posisi ini. Itu sebenarnya bagaimana sih perbaikin sambungan jembatan? Oke, nanya dia ya. Ini seorang kepala dinas loh. Oke. Dan saya nggak kaget. Dia bertanya hal itu. Oke. Yang bikin saya kaget, dia mau bertanya. Ya kan? Dia mau bertanya. Yeah. Tapi hal yang dia tanya, saya nggak kaget. Kenapa? Sekian ribu jembatan Indonesia yang saya udah sering ke Sumatera, lintas di Jawa, itu hampir semua jembatan rusak. Sempat berpikir, ini pada kagak tahu apa cara perbaikinnya? Atau nggak tahu apa material diperbaikin, kenapa pada rusak ya? Padahal kerjanya itu gampang loh sebenarnya. Jadi pas dia bertanya, ya kita ajarin. Saya bilang, jadi manajer marketing saya, ini saya dihubungin nih, boleh nggak saya kasih tahu, nggak masalah, ya kan? Nah, karena prinsip saya adalah, saya selama ini berkuar-kuar mengenai road safety, ini ada yang bertanya mengenai keamanan jalannya, kenapa enggak? Betul. Ajarin aja segala. Yaudah deh Pak, kalau sambungan jembatan, dan saya tahu untuk sambungan jembatan itu bukan pekerjaan dinas. Oh, bukan dinas? Bukan dinas, karena dinas itu yang mereka mengerjakan itu adalah permukaan jalan, perbaikan. Lubang-lubang mereka perbaiki. Tapi lubang di sambungan jembatan itu memang butuh ahli. Dan materialnya mereka nggak stok. Jadi karena aspal itu bermacam-macam. Jadi untuk sambungan jembatan itu beda tipe aspal. Nah, jadi dibilang kita ajarin caranya begini, kita koordinasi mengenai harganya. Sekali itu berapa sih harganya? Dan ternyata di kota itu, di tahun lalu nggak ada budget untuk sambungan jembatan. Alah, nggak ada begitu sama. Karena tidak tahu berapa harganya dan tidak tahu caranya. Ya benar juga. Kalau nggak tahu caranya gimana mau bikin budgetingnya? Iya. Jadi kita ajarin budgetnya sekian Pak, begini-gini, per meter sekian, untuk lebar sekian, speknya begini. Ini khusus untuk tipe ini ya. Kalau tipe lain kita bukan paham lah. Kita paham tapi bukan bidang kita lah. Jadi ibaratnya kita ajarin apa yang kita jual. Kita ajarin apa yang bisa kerjakan. Jadi ya mereka dia janjikan, oke Pak, nanti untuk 2023 kita bikin paket 5 jembatan, nanti kita serahkan kepada sahabat yang kerjakan. Jadi kita tinggal tunggu ini budgetnya turun kapan nih dipanggil kerja nih. Ya kan, dan juga lewat apa LPSE, IPROK segala kita sudah lengkap semua surat-suratnya. Jadi memang bisa penunjukan langsung. Karena kan penunjukan langsung itu bisa ada batas limitnya, pemerintah bisa menunjukkan satu vendor tanpa lelang. Dan nilainya masih di bawah thresholdnya lah gitu. Bang, mungkin kalau Bang Ronald ini mau menjawab mungkin ya. Iya. Sekali Bang Ronald melakukan perbaikan, itu budgetnya berapa sih Bang? Kalau mau jawab ya. Itu kita itu melakukan sambungan jembatan itu, kita itu beruntung kalau volumenya banyak. Kalau volumenya banyak. Ya,
mungkin ada jembatan yang butuh sambungan hanya 2. Jadi kalau satu bentang itu hanya 2, berarti di ujung sama di ujung sambungannya. Kalau dia berbentang-bentang ya kan, 2 jembatan itu udah pasti berarti 4 sambungan. Makin banyak jembatan yang makin gede lah cuannya, ya kan. Jadi kalau dibilang 5 paket, terus pekerjaannya lebar jalannya itu hanya jalan nasional standar yang 2 lajur, berarti hanya 7,5 meter, itu sebenarnya nggak seberapa. Jadi kayak yang saya perbaikin di Sentul, yang kita perbaikin tuh hanya 1 lajur. Memang rusaknya parah di 1 lajur itu. Tapi ini jalan lintas, jadi orang kencang-kencang lah. 1 lajur itu kan hanya 3 meter atau 3,5 meter kalau nggak salah kan. Ya, 3 meter lah kan. Cost materialnya nggak seberapa bang, tapi mobilisasinya. Mobilisasi, diesel, untuk genset juga bensin, BBM, pasukan kita bayar, kerjanya overtime karena kerja malam, tengah malam. Jadi cost materialnya itu dicampur sama ya lumayan lah, di belasan sampai puluhan juta lah. Di belasan sampai puluhan juta. Yes. Oke, itu sekali memperbaiki gitu sekali turun, pokoknya sekali turun itu minimum untuk mobilisasi aja kalau dalam kota bisa 5 juta. Mobilisasi aja ya. Doang. Belum termasuk material. Kan kita harus hitung material, depresiasi dan segala, pemakaian armada. Saya punya truk sendiri, truk sewa. Ya pokoknya kalau sekali turun udah pasti belasan juta lah minimum. Belasan juta. Oke Bang Ronald selain dikenal memperbaiki jalan, motovlogger, ya kan, Bang Ronald juga sempat masuk berita di mana-mana sebagai pemilik pertama CBR 600 kalau nggak salah ya Bang. Itu tahu juga ya? Tahu juga tuh Bang. Iya. Itu kok bisa Bang mendapatkan jadi orang yang pertama? Memang ada kenalan kah atau gimana Bang? Jadi waktu itu program marketing saya di dunia motor, saya mau bikin penjualan produk, tapi penjualan produknya memancing orang untuk membeli. Jadi saya bikin semacam sweepstakes, giveaway lah ya. Jadi program marketing saya itu berjalan selama 6 bulan. Apa yang bikin menarik ya saya pikir-pikir ya, karena sebelumnya itu saya udah giveaway moge juga, tapi apa yang waktu itu saya terlalu ekstrim. Yang sebelumnya apa yang bisa mengalahkan sebelumnya ya kan, karena kan kita we wanna do it better than before. Sebelumnya saya sudah giveaway moge, berikutnya apa ya, saya giveaway apa ya? Giveaway moge loh. Giveaway moge. Ya, berhasil sih penjualannya. Penjualannya meningkat ya. Nah, saya mau bikin, saya giveaway moge lu gak, tapi moge apa ya yang bikin seru ya? Jadi saya pilih, saya baca di berita dari pihak Astra Honda mau masukin kembali Honda CBR 600 yang sebelumnya sudah discontinue di tahun 2016. Mau masukin lagi model yang terbaru. Langsung saya hubungin marketing, salahnya saya kenal nih kan di Astranya. Saya mau orang pertama. Kalau lu jadi orang pertama, gue beli. Cek, ntar ya Pak, saya cek dulu sama pusat. Sudah ada yang inden nggak? Dan ini di hari yang sama waktu launching pemberitaan globalnya dari Jepang bahwa mereka akan mulai lagi produksi CBR 600. Jadi saya tanya salah sini, dia cek di counter pusat, dia belum ada yang ingin Pak, karena memang baru launching hari ini kan. Saya nomor 1, bisa confirm nggak? Bisa Pak, kalau DP-nya sekian di booking, ya udah, nggak ada DP sama Broron ya. Asik. Ya kan, terus tuh. DP sama Broron. Awas lo, nggak ada Bang. Saya kalau booking ini nggak pernah DP. Oke. Tolonglah Pak, ini supaya untuk saya Pak, nanti kalau nggak ada DP saya nggak DP, kan kasihan juga salah juga, saya kasih 5 juta DP. Oke. Barang 500 juta saya DP-nya 5 juta. Saya transfer, masukin KTP, ya udah saya dapat yang pertama. Jadi ya karena kebetulan di hari pertama global launching saya langsung hubungi, makanya bisa dapat. Sekarang kan banyak ya Bang, ya motovlogger, dashcam owner gitu kan, yang juga mengupdate perkembangan jalan, perkembangan motor gitu ya. Menurut Bang Ronald sebagai motovlogger perintis ini, di OG men, di OG. Iya nggak? Menurut Bang Ronald gimana Bang? Udah lama saya nggak dengar istilah OG itu. Gimana? Ya, jadi kan banyak nih Bang sekarang yang motovlogger yang pakai banyak sekali ya. Yang memberitakan lah jalanan rusak. Terus perilaku pengendara yang enggak ada safety-nya gitu kan. Iya. Nah, menurut Bang Ronald tadi ya sebagai perintis motovlogger gitu. Yang kayak gitu-gitu sebenarnya perlu nggak sih Bang, atau harus diperbanyak lagi malahan? Perlu dong. Perlu. Jadi kayak dashcam, apalagi kita udah tahu lah cara mengemudi orang Indonesia. Kita sudah tahu lah cara mengemudi bus-bus angkutan umum, itu mengerikan ya kan. Dashcam itu sangat penting.
apalagi dashcam di kalangan roda 2. Ya, jadinya motovlogger lah ya. Ya, Baik itu dipasang di stang atau dipasang di helm, itu sangat penting untuk keamanan juga, keamanan diri sendiri kalau terjadi apa-apa ya kan. Sebagai ada bisa jadi bahan bukti, memang sangat butuh. Udah kayak di Rusia nih ya kan. Di Rusia itu penjualan dashcam nomor 1 di dunia itu di Rusia. Oh, di Rusia. Di Rusia, hampir semua mobil udah punya, karena tingkat kriminalitas dan kecelakaan di sana, insurance fraud itu tinggi sekali di Rusia. Oke. Di sini juga udah saya rasa sangat penting, dan apalagi kalangan anak motor yang sekarang itu bukan menggunakan kamera untuk hal yang baik, malah menjadi hal yang buruk, memamerkan aib sendiri ya kan, ugal-ugalan ya kan, ngebut-ngebutan, itu dijadiin konten ya. Jadi kita perlu perbanyak konten yang lebih positif ya, yang mungkin bisa menangkap dalam kamera kita juga bahwa hal-hal ini nggak benar nih ya kan, jatuh. Jadi memang saya ambil dari sisi yang lebih ekstrim lah memang, yaitu di mana tadi saya bilang saya maki-maki orang yang crash segala kan, saya nggak ada ampun. Kenapa? Kalau kamu udah punya SIM, ya seharusnya kamu paham mengenai road safety. Willy-willy itu nggak boleh. Ugal-ugalan, kalau ngebut ya, kita harus bisa bedakan ngebut sama ngebut-ngebutan. Saya juga memang sering ngebut kalau lagi telat atau gimana, tapi bukan hal yang saya pamerkan. Yeah. Kalau mereka ini kan dijadiin konten, ngebut-ngebut dijadiin konten. Apalagi bocah-bocah itu kan yang bocil-bocil, ngap-ngap yang banyak kemarin ditangkap sama Polda Metro, ya yang kayak gitu kan orang tua juga harus bertanggung jawab. Ya kan, nyawa itu kan hanya 1, bukan 2. Kita bukan kucing kita. Iya. Ya kan, itu hanya 1. Jadi road safety sangat penting dari sisi kita sendiri sebagai pengendara, dan juga ya road safety dari sisi pemerintah, baik itu Pemda atau Pemkot atau pemerintah kabupaten, memberikan jalan yang baik lah, yang aman dan nyaman untuk dilintasi. Kalau dari Bang Ronald dari sisi road safety-nya ya. Iya. Karena kan Bang Ronald juga sempat jadi juri tadi Bang Ronald. Juri dia pemilihan untuk Duta Millennial Road Safety ya. 2019 kemarin. Sebenarnya Bang, kita pengendara motor kita salah satu yang terbanyak kali di dunia Bang. Untuk motor ya, untuk pengendara roda 2 kita ya, Cina sama Vietnam termasuk tinggi. Sebenarnya apa sih Bang yang harus dimiliki banget tuh oleh para pengendara motor, pengendara roda 2 kita, yang harus mindsetnya tuh harus udah apa gitu Bang yang harus dimiliki? Mindsetnya gitu harus dirubah bahwa nyawa itu hanya 1. Gitu loh. Nyawa itu hanya 1. Kamu sudah seberapa sering kita baca di berita, contoh nih kayak jalan di Tanjung Priuk, sudah tahu berlubang-lubang, tapi tetap aja mau menyalip di antara truk kontainer. Jadi kalau truk kontainernya oleng atau gimana menghindar lubang, kejepit mati, itu udah sering terjadi. Ya banyak banget ya Bang. Banyak sekali kan. Kita kalau ngomong ojol nih, ya, sorry, ini harus hati-hati nih saya ngucapkan nih, jangan langsung sakit hati atau ofensif ya. Ojol kan udah sering di jalan. Ibaratnya kalau kita bisa bilang udah mengenal medan. Betul. Udah mengenal rute yang dilewati. Kenapa kita masih sering lihat ojol yang kecelakaan? Jatuh gara-gara lubang, jatuh tabrakan sama angkot. Kecelakaan karena ini, karena ya padahal sudah sering lewat situ. Seharusnya mereka lebih paham. Tahu diri bahwa road safety itu sangat penting, nyawa itu hanya 1. Jadi harus dimulai dari kesadaran diri dulu. Jadi polisi mau segiat-giatnya, mau menilang, mau menindaklanjuti, saya mau maki-maki sebanyak-banyaknya juga di medsos, walaupun banyak pendukung, dari sisi yang kasar, terus ada yang sisi yang halus, baik itu orang tua, baik itu influencer lainnya, hati-hati di jalan, bla. Kita itu percuma kalau nggak sadar diri sendiri juga. Betul. Harus dari diri sendiri. Karena jadi akan keluar masuk ya. Jadi kan alasannya banyak kan, kalau kayak tadi Bang Ronald bilang ojol gitu kan, alasannya kan buru-buru, waktu, gitu kan. Mereka bukan hanya lubang dan tidak safe, tapi melawan arah gitu ya Bang. Ya gimana sih ngerubah mindset itu kan susah ya Bang? Ya mau buru-buru sampai di tempat. Ya semoga nggak buru-buru juga sampai di surga atau neraka gitu aja lah. Gue mampusin aja sekalian. Gitu loh. Jadi di dalam ini saya dapat dari salah satu teman polisi yang kebetulan beliau itu lagi kuliah di Inggris, dibayar oleh pemerintah. Salah satu polisi yang pintar lah, ya kan? Dia satu-satunya
polisi Indonesia yang disekolahin pemerintah di bidang lalu lintas. Oke. Bilang, sebenarnya tidak ada yang namanya accident Oke. di dalam lalu lintas. Tidak ada. Yang ada adalah crash. Makanya tadi saya gunakan kata crash. Loh, kenapa bukan ada accident? Accident itu bisa saja terjadi, ya, bisa saja terjadi kalau ya ban tiba-tiba pecah, kita oleng, crash, ya. gitu. Crash. Atau ada gempa bumi, atau ada hal yang lain, pesawat jatuh di tol, menabrak semua mobil, kecelakaan beruntun. Tapi kebanyakan yang terjadi 99%, dia nggak bilang 100, 99% itu crash. Kenapa? Dari kesalahan pengemudi itu sendiri. Oke. Jadi kalau kita bilang di Indonesia itu, wah itu kecelakaan. Kenapa? Iya tadi dia kencang karena buru-buru. Ya itu. It's not accident. Karena dia buru-buru kan? Ya dia crash. Dia buru-buru, dia sembarangan, zigzag. Lihat, tidak bisa lihat lubang di depan, boom, crash. Itu crash. Ya kan? That's not accident, that's crash. Pas dibilang gitu, dari situlah saya sering mampusin orang ya, karena memang 99% adalah karena ulah sendiri. Karena tidak sadar sendiri. Karena nggak sadar. Gitu sendiri. Bang. Jadi harus mulai dari kita diri sendiri Bang. Oke. Gitu. Nah, satu lagi nih yang Ya. Bang Ronald Sinaga itu pernah viral. Ah. Karangan bunga. Coba Bang, ceritain Bang. Itu karangan bunga kenapa Bang? Kok bisa viral Bang? Jadi ada orang berhutang lah pada saya. Oke. Lumayan gede utangnya, 300-an juta. Wow. Nah, jadi udah lewat, udah lama, udah setahun lebih kan gak dibayar-bayar kan. Saya bingung nih gimana cara nagihnya kan. Dan kebetulan saya tahu dia mau merit. Saya ancam, saya datangin loh kalau kita mau ribut di pernikahan kita ribut nih. Bilang ayo datang aja. Ya kan datang. Dan di hari itu saya udah on the way. Saya sama istri udah rapi. Saya pakai pakaian rapi, batik, udah mau ke weddingnya dia. Tapi saya pikir, kalau kita ke sana, kita masukin kandang singa. Kenapa saya bilang kandang singa? Kan wedding. Ya berarti kan ada keluarganya di situ. Betul. Keluarganya yang nggak tahu apa-apa. Kalau dilihat mungkin saudaranya diusik sama orang, ini siapa nih tamu usik ribut, cari ribut, ya kan saya yang digebukin nanti. Betul. Kan. Malah nggak tahu ceritanya kenapa ya kan. Gini deh. Kirim bunga aja deh, kirim bunga, tulis begini, udah kirim 5 papan bunga. Bikin tagihan, kita arahkan papan tukang bunganya bingung, Pak serius ini mau dikirim kan? Istri saya ceritain kan, ini kayaknya tukang bunganya agak segan nih mau kirim ini. Kirim, saya tambah ekstra, saya bilang tambah ekstra. Saya kirim papan bunga Pak, papan bunga itu kan 500 sampai 800 ribu. Betul. Saya kirim 5 biji. Kenapa 5? Saya bilang sebarin di pintu depan itu nih. Benar disebarin, taruh di lobi juga. Jadi ya itulah yang terjadi. Endingnya gimana Bang endingnya? Endingnya saya tetap kehilangan 300 juta dan orangnya juga hilang, entah sekarang kemana. Mungkin udah malu kali. Karena banyak motor tahu itu siapa yang berutang pada saya. Karena saya udah berkali-kali nyindir di Instagram. Ya, udah berkali-kali nyindir. Akhirnya nggak balik tuh Bang, 300 juta Bang? Nggak balik. Dan dia juga anak motor moge yang ya gitulah. Kita kadang-kadang terlalu percaya sama orang, ya gitulah. Oke Bang, ya. Kalau rencana Bang Ronald nih untuk konten, untuk motovlog lagi mungkin gitu, apa Bang rencana Bang Ronald dalam waktu dekat ini Bang? Kalau motovlog, saya mungkin motovlog hanya pada saat touring aja. Okay. Kayak tahun lalu saya touring Solo Bali sama teman-teman MBI Motor Besar Indonesia. Itu saya kalau touring pasti motovlog. Tapi saya nggak posting. Saya lagi nggak posting nih. Oke. Karena motovlog sekarang saya lihat trennya lagi menurun. Kenapa bisa menurun? Tren viewernya lagi menurun. Bukannya tadi yang kita bicarakan makin banyak yang pakai dashcam dan lain-lain. Banyak yang pakai, tapi tren viewernya nggak seramai seperti yang dulu. Oke. Nggak seramai seperti yang dulu. Jadi saya simpan lah, mungkin rilis nanti pas lagi nggak ada konten yang baru ya saya rilis lah ya kan. Oke. Saya konten mungkin mengenai pekerjaan sekarang. Dan itu pun saya mulai masukin di YouTube karena selama ini hanya di Instastory. Di wall jarang. Di Instastory sering mengenai pekerjaan-pekerjaan saya. Tapi saya semenjak viral yang disentul, saya masukin di YouTube dan ternyata ya alhamdulillah viewernya sangat tinggi, meningkat. Dan ya ternyata dari situlah saya sadar, oh ternyata ini yang dikeluhkan masyarakat juga selama ini.
Dan itu menjadi bagian internal saya saat memberikan arahan kepada saya punya tim. Saya punya tim itu selalu mengingatkan, bekerja yang terbaik, bekerja sesuai arahan saya, bekerja sesuai apa yang sudah saya ajarkan. Kenapa? Kalau kamu melakukan semua yang saya sudah arahkan, itu akan memberikan hasil yang terbaik. Karena saya paham, ingat ya, kalau material ini bertahan sesuai garansi, kita kasih garansi 2 tahun Bang, kepada pemilik owner, pemilik jembatan ya. Kalau bertahan dan tidak rusak, tapi kalau rusak selama setahun dan ownernya tidak komunikasi sama kita, ya kan, bahwa jembatan rusak, padahal bisa kita perbaiki secara gratis, tapi nggak komunikasi, tapi pada saat rusak ada orang yang crash, ada yang jatuh, syukur-syukur hanya masuk klinik, tapi kalau masuk kuburan mati. Saya ngomongnya vulgar kepada tim saya, supaya mereka langsung visualisasi, nggak perlu ngomong halus-halus lah. Bener. Kadang-kadang kita ngomong terlalu halus, orang nggak nangkep, tapi kita tusuk, oh iya ya mati, ya kan, mati gara-gara saya kerjanya nggak benar. Jadi, kamu kerja benar, kalau enggak ini rusak, ya penyakit dinas nih, ya mau dinas mau siapapun yang mengelola jembatan, itu komunikasi atau perbaikan ini kan sangat lamban. Nah bayangin kita mengerjakan sesuatu, kita garansi 2 tahun, rusak 1 tahun, the guilt is on me, ya kan? Tapi kita juga bagaimana bisa tahu rusak? Ya tolong kasih tahu lah. Kan dinas yang maintenance kasih tahu, Pak Sahabat, Pak Ron, ini rusak Pak, ini masih garansi. Oh siap, kita berangkat. Nah, tapi bayangin sebelum diperbaiki ada yang crash, ada yang jatuh, ya kan? So I make my people feel guilty a little bit, supaya mereka kerjanya bener. Karena kan nggak mungkin saya di lapangan terus. Kalau mobilisasi saya pasti di lapangan, saya tetap selalu kasih arahan, saya tungguin sejam 2 jam, ngomelin dikit-dikit, ya kan? Karena udah pasti ada yang disiplin. Nah bayangin nih, saya tim internal yang sudah ahli dalam bidangnya masih perlu diarahkan. Gimana yang nggak ngerti ya Bang? Gimana pihak dinas nih? Bang, tapi yang Bang, mungkin trainingnya nggak tahu entah kapan, ya kan? Tapi Bang gini, kan netizen nih sekarang banyak DM Bang Ronald, banyak kontak Bang Ronald soal jalanan rusak. Aduh, jasa jadi tempat pelaporan dong. Aduh. Itu gimana Bang? Saya kadang-kadang saya screenshot, saya posting di Facebook. Saya captionnya, ini saya mau apain laporan kayak gini ya? Terus saya bisa ngapain? Itu gitu aja. Langsung banyak yang saya postingnya di Facebook. Udah langsung panjang aja komentar orang. Wah, Bro Ron bisa jadi bisa running jadi anggota DPR nih, bisa jadi wali kota nih, bisa jadi gubernur nih. Ogah, ya kan? Yang paling banyak bilang sih di YouTube itu bisa jadi menteri ya, PUPR lah kan. Saya kalau jadi menteri, saya malah nggak bisa kerja. Karena apa? Kebanyakan itu ya rapat sorry aja ya, rapat koordinasi, raker ini ya, arahan. Saya pengennya kerja di lapangan. Ya, saya di kantor jarang banget. Kayaknya saya punya kantor kan udah berdebu itu, saya punya kursi itu. Gak ada ngisi. Itu pun kalau saya ke kantor, ke ruang meeting, lihat tuh kurang lebih, ayo semua tim meeting. Itu pun sudah koordinasi sebelumnya kan. Udah setelah itu saya pulang, baca artikel, saya belajar terus bagaimana menyempurnakan sambungan jembatan. Ya, itu saya pelajarin terus. Jadi perawat yang belajar perawat jembatan. Ingat loh, beliau ini perawat loh. Masih aktif loh, aplikasikan perawatnya saya itu loh. Masih aktif gimana Bang? Bukan sebagai perawat tapi ya, jadi kebetulan saya diajak teman IMI untuk gabung di IMI Ikatan Motor Indonesia di bidang medisnya. Jadi kita ada rencana nanti di 2023 ini dan 2024 untuk bikin program di dunia balap itu, untuk selalu menghadirkan ambulans dan paramedik dan perawat. Jadi itu nanti kita bikin programnya kayak gitu. Kayak kemarin kita udah coba di World Superbike yang di Mandalika. Ya kan, saya datang ke sana sama ketua di bidang medis ini, kita datang, yuk supaya kita survei bagaimana ini kegiatan internasional bisa nggak kita aplikasikan untuk kegiatan balap nasional. Karena kegiatan balap nasional, percaya nggak percaya, ambulans ada, tapi yang ada supir ambulans. Bukan tim medis ya Bang? Nggak kayak di Amerika loh, supir ambulans itu perawat loh. Iya kalau bukan di supir film-film loh, Bang. Film-film kan? Iya di film-film gitu. Di sini supir ambulans ya supir, iya kan? Iya. Nah jadi kita mau bikin program di mana nanti ada ambulans, ada juga tenda perawatnya. Kalau ada apa-apa ya, supaya tidak lagi kita lihat itu di berita ada crash, diangkat, digotong dari leher, dipegang bahunya, dipegang kakinya, ya
Bentuk U gitu ya Bang? Bentuk U ya kan. Ingat loh, orang jatuh dari motor tidak boleh langsung diangkat. Tidak boleh. Nggak boleh. Kalau mau angkat pakai papan. Supaya dia punya tulang belakang nggak bengkok. Sudah sangat sering orang yang jatuh kecelakaan, luka-lukanya, sakitnya lebih parah karena diangkat. Bukan karena kecelakaan ya Bang? Bukan karena kecelakaan, bukan karena crash. Crashnya mungkin minor, tapi pas diangkat memperparah dia punya. Kalau kita jatuh dari motor, cenderung yang bahaya itu adalah leher sama tulang belakang. Nah bayangin kalau salah angkat, bisa mati karena diangkat loh. Bukan mati karena kecelakaan, mati karena diangkat. Itu udah pernah sering terjadi. Memang kalau sekarang kalau yang Bang Ronald lihat di event-event motorsport Indonesia yang lokal gitu ya Bang? Iya. Dari sisi Kejurdan dan kejurnas, ya, yes. Dari sisi medikal gimana sih Bang? Bukan perasaan kalau kita lihat di siaran-siaran televisi, Yes. ambulan masih ada kan? Ambulan ada. Ambulannya ada. Medisnya juga kayaknya ada Bang di tengah-tengah gitu Oh kan? iya, iyain aja. Itu gimana Bang? Iya. Enggak ada. Enggak ada ya Bang? Ambulansnya sih mungkin ada ya. Mungkin ada. Ya kita lihat aja. Memang pernah lihat di Kejurda ada diangkat pakai stretcher. Saya belum pernah lihat. Adanya diangkat sama tim mekaniknya sama penonton. Kenapa? Supaya bisa lanjut. Iya, biar nggak ngalangin jalan. Balap internasional bisa berhenti loh, diberhentiin loh. Tunggu diangkat itu loh. Iya. Kalau jatuhnya di tengah ya. Red flag Kalau maksud tuh, jatuhnya Bang, ya? kalau red flag kan. Iya. Kalau jatuhnya di gravel atau di sand, gaspol terus. Iya. Ya kan? Tapi kalau jatuhnya berhenti, ya itu event internasional. Event ya elah Kejurda, kejuaraan daerah bukan kejurnas. Nggak peduli, digas terus. Iya kan? Diangkat, digotong, taruh di pinggir dulu supaya pembalapnya bisa. Kita harus bikin program yang lebih teratur lah. Lebih teratur untuk ya. Jadi bukan menjelekkan, enggak. Memang ya karena belum ada programnya. Belum ada programnya. Iya kan? Ya, jadi kita bikin programnya supaya bisa menyelamatkan jiwa. Itu tujuannya, bukan ngerecokin. Mau balap aja. Nah, bukan ngerecokin, tapi supaya menyelamatkan jiwa. Gitu tujuannya. Ini sisi perawatnya dipakai nih. Sisi perawatnya dipakai. Tapi bukan ODGJ ya, karena bukan. pembalap. Iya, makanya kemarin waktu kita di kliniknya, kliniknya Mandalika luar biasa. Oh iya. Ya, sampai saya tanya, kan kebetulan ketuanya kan teman saya itu dia itu ahli bedah. Gimana dok? Kita kalau mau perlu operasi sini bisa nggak operasi? Bisa sih. Kalau darurat bisa. Bisa buat bedah tuh ya Mandalika. Jadi saking komplitnya peralatan, kalau mau darurat nih perlu untuk ngebedah orang ya bisa saat itu. Bisa untuk menstabilkan, kita bisa bedah di sini. Udah cukup peralatannya. X-ray ada, ultrasound ada, ini di klinik loh. Klinik jadi nanti di Mandalika WSBK, MotoGP ya kalau nggak salah juga. Iya. Bang Ronald akan terlibat juga tuh Bang? Kemarin yang pertama kali saya di WSBK-nya, yang di November kemarin. Ya. Yang next? Itu pun saya udah ada, videonya udah ada kan, saya rekam, saya vlog kan, tapi saya belum up. Belum di up? Saya simpan itu. Nanti deh. Kalau udah diminta-minta sama Pak Ketua bilang, kapan di up gini gimana? Iya nanti tunggu. Ini lagi rame mengenai penambalan jalan bilang. Tapi kalau ini sih kan Bang Ronald kenal sama aspal ya. Iya. Akrab lah. Iya. Kalau kan banyak yang bilang aspal di Mandalika kurang bagus dan lain-lain. Bang Ronald yang sudah langsung ke sana ngelihat, menurut Bang Ronald gimana Bang? Bagus kok. Jadi gini, media ini kadang-kadang mengambil mentahnya dari pembalap ini kan. Iya. Pembalap itu kan nggak ada trainingnya media ya kan, ngebacot aja mereka kan pembalap ya kan. Yang mereka ngerti motor dan ngegas ya kan. Yang mereka ngerti wah mesinnya kurang bagus dijelaskan gini, tapi menjelaskan aspal nggak bilang ya ini kurang bagus ya. Kurang bagus dibandingin apa? Kalau dibandingin track lain ya mungkin saja kurang bagus. Itu kurang bagus untuk sekelas WSBK MotoGP. Oke, kalau ada masukan dari pembalap, mereka pasti akan revisi. Tapi kalau untuk nasional itu luar biasa. Luar biasa. Dia punya road markingnya aja, yang bikin strip-stripnya, road markingnya ya. Itu bule loh yang kerjain tuh. Kenapa bule? Karena spesifikasi material yang dipakai, ya material yang dipakai nih, yang ahlinya itu dengan brand material yang dibolehkan oleh FIM. Hanya perusahaan ini di Asia yang bisa kerjain. Dan kebetulan perusahaan itu punya bule. Udah dia yang kerjain. Jadi impor semua tuh? Impor semua. Karena speknya peraturan dari FIM-nya, jadi bukan peraturan dalam negerinya, ya kan? Kita nggak bisa pakai marka jalan yang dipakai di jalan raya, ya kan? Nah, jadi kalau itu pun dipakai di jalan raya itu udah terlalu bagus. Aspal Mandalika
untuk balap nasional atau untuk menjadi jalan raya itu udah terlalu bagus. Sangat-sangat bagus. Jadi kalau yang bilang jelek itu karena nggak paham aspal. Sorry, bukan merendahkan, ini ahlinya ngomong. Kalau pebalap MotoGP WSK bilang kurang bagus, kurang ngegrip, yes mungkin benar. Tapi kalau dibilang jelek ya janganlah, nggak jelek. Itu bagus banget. Itu paling bagus lah. Paling bagus Bang. Paling bagus. Yakin paling bagus. Oke Bang, terakhir Bang. Yes. Mungkin Bang Ronald bisa kasih quotes gitu ya dari apalah terserah. Bang Ronald mau ngomong soal road safety, Bang Ronald mau ngomong soal keahlian Bang Ronald untuk perbaiki jalan dan lain-lain. Boleh Bang. Untuk kesimpulan pembicaraan kita hari ini. Oke, kesimpulan mengenai road safety ya. Mengenai road safety. Sekarang pokoknya pada teman-teman adik-adik bocil nih ya, bocil-bocil yang suka memamerkan ugal-ugalan menjadi konten. Percaya deh, netizen Indonesia lebih barbar. Dan saat kamu crash dan dilaporin ke saya akan mampusin kamu. Ya, saya nggak akan doain kesembuhan kamu. Dan kalau saya bisa bilang, semoga kamu cacat. Karena kalau kamu cacat akan menjadi pelajaran kepada keluarga-keluarga kamu dan kepada teman-teman kamu supaya tidak seperti kamu. Gue sumpahin aja dah. Kenapa? Itu masih beruntung loh kalau dia sendirian cacat. Bagaimana kalau dia saat crash mencelakakan orang lain? Yes. Dan kepada teman-teman pengusaha konstruksi, bekerjalah pakai hati. Apalagi mengenai pekerjaan jalan raya yang akan digunakan oleh umum. Bekerjalah pakai hati, karena kalau bekerja pakai hati, kamu akan otomatis memberikan hasil yang terbaik. Yakin dah, kalau nggak pakai hati hanya memikirkan cuan, kamu mencelakakan orang. Dengar. Mencelakakan orang. Gitu. Dan kepada kepala-kepala dinas, nggak usah malu, hubungin gue nggak apa-apa. Asik. Ya, gue ajarin, saya kesana training, nggak apa-apa, gratis. Asik. Karena saya yakin jembatan di Jabodetabek itu ribuan, saya nggak perlu kejar proyek nasional, ribuan. Ya, saya dapat 5.000 meter setahun aja udah kaya saya nanti. Ya, jadi doakan aja saya dapat, ya kan, dapat banyak pekerjaan, ya kan, dan juga teman-teman yang nonton YouTube saya nanti ya nontonlah iklannya supaya bisa membayar CSR ke depannya. Gitu dong, ya, kan? Ya, jangan di skip iklannya ya kan, karena gini Bang, banyak yang mau kirim uang ke saya. Oke. Oh no, tidak boleh, no, saya tidak akan menerima uang publik. Katanya. Kalau begini ya banyak yang komen lah ya, saya nggak usah bayar pajak, bayar ke peron. Nggak boleh, nggak. Saya tidak pernah mengajarkan orang tidak mau bayar pajak, tapi saya juga tidak perlu uang dari kalian. Tapi kalau mau membantu, nonton iklan di YouTube saya. Buat CSR Bang. Iya kan. Nah gitu caranya membantu. Betul. Aja kok. Oke, terima kasih Bang Ronald Sinaga. Sama-sama. Luar biasa banget pembicaraan kita hari ini. Dari banyak banget yang kita bisa dapatkan. Ini benar-benar inspiratif. Seorang perawat yang mampu mengubah dirinya sendiri dari perawat jadi sales dari ahli konstruksi sekarang. Iya enggak? Dan sekarang jadi motovlogger juga dan lain-lain. Luar biasa. Oke, mabar kali ini sudah selesai. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Peace.